Persada Balikpapan. Sekali lagi, kompak. Persada Balikpapan. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan namamu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang dicintai dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur bisa sampai di sini dengan selamat. Walaupun sempat berpisah sejenak, tapi kita percaya itu karya Tuhan. Tuhan menyelamatkan orang-orang Samarinda dari kebanjiran supaya bisa ikut. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, dalam Ekaristi ini Engkau telah memberi kami daya kekuatan Roh Kudus yang tak terhingga. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu mewartakan Injil di masa kini, sampai akhirnya kami Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Semoga Allah Bapa Maha Kuasa menurunkan rahmat yang diperlukan bagi kita untuk terus berjalan mengarungi dunia ini. Tuhan memberikan rahmat roh kebijaksanaan dan rahmat cinta kasih, rahmat untuk memaafkan dan dimaafkan, rahmat untuk melakukan dan memberikan perubahan kepada dunia menjadi lebih baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Rata-rata dari mana Bu? Ada yang dari Paroki yang Jawa Tengah. Patung kanak-kanak Yesus itu sebenarnya yang berdiri bukan kelompok biarawan-biarawati, tapi justru keluarga kerajaan di Spanyol. Lalu mereka memiliki patung kanak-kanak Yesus itu. Lalu setiap salah satu keturunannya yang pertama, anaknya yang pertama menikah, itu digunakan untuk hadiah pernikahan. Tapi pada suatu saat ada sekelompok biara yang mendatangi kerajaan itu karena mereka kekurangan makan. Jadi kelompok biarawan itu kekurangan makan, namanya Karmel tak bersepatu atau Karmel tak berkasut. Ya. Itu waktu itu dalam keadaan perang, lalu kekurangan makan, sementara anggota ordonya banyak. Dia menganggap bahwa di kerajaan pasti itu sumber cadangan makanan, maka dia datang ke kerajaan. Apa yang dijawab, dia ditemui, jadi kelompok biarawan ditemui oleh istri ratunya, dan dia mengatakan kami pun juga tidak punya apa-apa, tetapi kami bisa seperti ini karena kami sungguh-sungguh selalu memohon kepada kanak-kanak Yesus. Kami mempunyai patungnya, kalau berkenan monggo diambil. Jadi yang diberikan adalah patung kanak-kanak Yesus itu kepada kelompok biarawan itu. Jadi baru setelah itu devosi kepada kanak-kanak Yesus itu dilakukan oleh kelompok biarawan dan biarawati. Sebelumnya keluarga kerajaan. Dan betul, setelah mereka berdoa kepada kanak-kanak Yesus, frater suster OCD itu benar-benar dicukupkan segala sesuatunya, termasuk pengikutnya, anggotanya juga semakin banyak. Hanya masalahnya waktu itu adalah zaman perang, sehingga itu dilirik musuh. Buah biara itu berkelimpahan makanan. Maka biara itu direbut oleh musuh, lalu para biarawan-biarawatinya dia mengungsi ke satu kompleks gitu ya. Jadi bukan biarawan-biarawati. Bayangkan, jadi musuh itu menghabiskan cadangan makannya para frater dan suster itu sampai 6 tahun baru habis. Berarti kan banyak kan? Dan frater tetap digunakan untuk berdevosi, hanya dilapi, dibersihkan dengan tanpa tangan itu tetap digunakan untuk berdoa. Lalu ada penampakan suara, ya. Oke. Suara nggak ketok toh ya. Jadi ada suara yang berbisik kepada seorang romo yang mengatakan, berilah aku tangan, maka saya akan memberkati dunia secara lebih. Tapi sebelum mengatakan seperti itu, romonya ini berdoa. Nah, tapi karena dia tidak ada yang bisa mematung, ya dibiarkan aja. Dibiarkan saja. Tetap digunakan untuk berdoa. Maka ada suara yang kedua yang mengatakan adalah, taruhlah di depan sakristi, maka akan ada orang yang meminta untuk memperbaikinya.
dengan
menyampaikan wujud-wujud kita, permohonan syukur, baru selfie boleh sedikit. Tapi jangan lupa yang terpenting, hati kita. Karena ziarah itu seharusnya harus membawa sesuatu yang baik, perubahan, kenaikan dalam hidup kita setelah berziarah ini. Tahun itu kita semua bisa naik ke surga bersama para kudus. Amin. Amin. Sekarang kalau mau tanya ya, siapa di sini yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Yang tinggi, yang tinggi. Ibu nggak mau masuk surga nih? Nek, nggak mau masuk surga tadi yang coba ya, yang pengen masuk surga, angkat tangan. Wah, suster mau masuk neraka ya? Nggak angkat tangan, suster. Kita semua harus masuk surga ya. Yang pengen masuk neraka, angkat tangan. Yang pengen masuk surga hari ini, angkat tangan. Waduh, ada. Jangan baca dulu. Mari kita selesaikan ziarah kita dulu. Sampaikan permohonan Anda yang terakhir. Nanti baru pulang dari Balikpapan baru boleh. Di neraka, makanya pesiaran hidup kita di dunia ini harus baik, sabar, legowo, memasrahkan semua pada Tuhan. Pasti Tuhan nanti akan memberi yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
beberapa tembang sudah dipersembahkan untuk keluarga besar dari Persada Balikpapan. Kan misalnya setengah 7, berarti harus ke sana. Nah, masalahnya ininya mau nggak mau sarapan kalau perempuannya itu aja dulu. Nanti aja setelah agak itu jeda baru kita umum. Kamu bisa bikin antrian dua, antrian dua. Orang kaya, aku orang tentunya. Perlu terlalu pikir-pikir dulu sebelum engkau menyesal kemudian. Katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Menolakku, mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah dirimu. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku lebih kaya.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita bernafas bisa hidup, itulah mukjizat. Saya juga bersyukur bahwa kita mempunyai pengalaman pribadi, tetapi kita diajak berkembang dalam iman. Maka kemarin juga saya bersyukur mendengar cerita Romo, saya berdoa sudah berapa anak, 6 atau 7 kemarin saya lupa ya. Lalu minta rumah dikabulkan, akhirnya sedih. Berikutnya minta anak laki-laki, sebelumnya perempuan semua dikabulkan. Ikut di sini bersama kita. Nanti bisa cerita dengan yang lain. Ada juga cerita di mana ada yang belum dikabulkan doanya, tidak masalah. Seperti kemarin saya cerita di bis berapa kemarin? 3 kah? 4 kah? Cerita pengalaman hidup saya? 4 ya? Cerita pengalaman keempat. Saya berdoa kepada pun nggak bisa kita jadi ninja. Datangi ke sana, temui Romo, kita bisa di sini. Berhasil. Bapak Ibu, saudara saya terkasih, kesiarahan syarat dengan iman, semua tidak harus sampai ke tujuan seperti Musa dan Abraham, tapi kita tarik hikmatnya. Hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai, tak sanggup aku. Pon tunggu sini, Pon. View-nya bagus, Bu. Membantu kan? Kita ada di dalam. Apa boleh kan? Oh, lurus. Bukannya kan? Bukannya foto sini yuk. Foto dulu. Coba.